Abah akan sedikit membahas tentang adalah sholat jenazah. Dan ini adalah bagian yang penting yang harus kita fahami. Adalah walaupun sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah, tetapi adalah kita harus paham kenapa jenazah harus disolatkan, kenapa jenazah harus dimandikan, kenapa jenazah sholatnya dengan 4 takbir. Dan kenapa sholat jenazah perempuan, imam berdiri adalah di tengah-tengah jenazah. Dan kenapa pada jenazah laki-laki, imam berdiri lurus pada kepalanya, jenazah itu. Maka kita harus memahami, sahabat, karena segala dalil ada madlul, setiap madlul ada maqasid. Setiap ada perintah, ada fi'il amar adalah maupun larangan, Allah memiliki adalah maqasid dari sahabat. Ada maqasid di dalam setiap amal yang kita lakukan. Jangan sampai kita melakukan amal tapi kita tidak mengerti apa maqasidnya. Ada setiap nas, ada mafhum nas, sahabat. Maka itulah ayat-ayat Al-Quran adalah memiliki makna mantuk dan mafhum. Semua. Kita harus ngerti adalah makna mantuk, makna lurusnya, tetapi juga harus kita ngerti makna mafhumnya. Kenapa? Nah itu. Tadi itulah yang dikatakan marrabbuka. Tadi man rabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka. Itu adalah karena kita harus mampu menjawab semua soalan itu adalah dengan jelas pada saat kita hidup, sahabat. Kenapa kita harus memahami tentang sholat jenazah yang 4 takbir? Nah, nanti kita akan bahas secara hakikatnya lebih banyak, sahabat. Karena kalau secara syariat, silakan Anda googling, silakan Anda tanya pada guru-guru kita, ya, para ustadz, para kiai di tempat panjenengan. Insya Allah mereka bisa, mereka faham bagaimana cara menyolatkan jenazah. Tetapi yang barangkali yang mereka belum tentu faham adalah kenapa. Nah itu. Kenapa harus ada 4 takbir. Nah itu. Kenapa menyolatkan jenazah perempuan itu di tengah-tengah. Kenapa menyolatkan jenazah laki-laki itu adalah imamnya itu pas di kepalanya adalah si mayit. Itu perlu kita tahu tadi semua. Kenapa dengan 4 takbir? Kenapa yang pertama itu dengan suratul Fatihah? Kenapa yang kedua itu membaca sholawat? Nah inilah barangkali. Tapi karena untuk menyatukan pemahaman, karena syariat dan hakikat tidak bisa dipisah, maka Abah pun akan membahas masalah ini adalah secara syariat dan hakikat. Karena kalau seandainya hanya syariat saja, maka tentu saja hakikatnya nggak ngerti juga. Maka pagi hari ini ada dari beberapa kitab yang sudah Abah ramu, sahabat, di dalam menyolatkan jenazah. Maka kepulangan manusia, sahabat. Nah, bagi ahli hakikat sebetulnya sudah mengerti. Bahkan Allah di dalam surat At-Taubah 84 melarang kamu menyolatkan jenazah yang sudah berwujud bukan manusia. Tadi semua. Bahkan baginda Nabi ditegur oleh Allah surat At-Taubah 84. Jangan berdiri di kubur mereka. Siapa mereka ini? Allah menyebutnya adalah orang munafik. Siapa orang munafik itu menurut Allah tadi? Wa minan nasi may yaqulu amana billah wal yaumil akhir. Mereka berkata iman kepada Allah dan hari akhir. Tetapi mereka sungguh tidak beriman, kata Allah. Mereka hanya berkata saja saya iman. Tadi semua. Dan tetapi sampai ruhnya keluar dari jasad, dia tidak mengenali Allah. Dia tidak mengenali Rasulullah. Itulah yang Allah ingatkan. Man kana fi hadil ama, bahwa fil akhirati ama, wa dhullu sabila. Siapa yang buta pada Allah di dunia ini, dia tidak menyaksikan Allah. Artinya dia tidak bersyahadat. Kalau dia tidak bersyahadat berarti maka seluruh sholatnya batal. Karena
Syahadat yang awal, mengenal diri dengan syahadat, mendirikan diri dengan sholat, mensucikan diri dengan zakat. Zakat itu mensucikan diri, bukan mengeluarkan harta. Itu adalah syariatnya, isyarahnya. Tetapi ada lagi dia yang tidak imsak, menahan diri, keberadaan dirinya. Dia dalam pada saat ruhnya keluar dari jasad masih mengakui wujud itu wujud dirinya. Dia tidak mengembalikan hak rububiyah Allah, bahwa kita manusia tidak punya sifat dorro wala naf'an, wala mautan wala hayatan wala nusura. Maka itulah sahabat juga sama. Mengembalikan seseorang pada Allah, hanya Allah yang bisa. Maka disinilah sholat jenazah harus dibarengi secara hakikat. Sama seperti menyembelih binatang. Bagaimana mungkin kamu bisa menyembelih binatang? Apakah engkau bisa menghidupkan ayam? Bisa menghidupkan kambing? Maka disinilah ulama tasawuf mengajarkan kepada kita bagaimana cara menyembelih binatang adalah bukan dengan bismillahi Allahu Akbar. Bukan bismillahirrahmanirrahim. Sama saja mengembalikan diri kita. Maka buruk yang ditunggangi bukan Allahu Akbar. Bukan subhanallah. Bukan la haula wa la quwata illa billah. Tetapi buruk yang harus ditunggangi adalah la ilaha illallah. Kalimat Nabi Isbat. Maka itulah sahabat mengembalikan jenazah juga adalah. Kenapa dengan 4 takbiran? Karena manusia memiliki 4. Ada 4 segalanya. Ada Jibril di matamu, ada Mikail di telingamu, ada Israfil di mulutmu, ada Ijrail di hidungmu. Ada Ibrahim di matamu, ada Nuh di telingamu, ada Musa di mulutmu, ada Isa di hidungmu. Maka satukan pada rasa Muhammad. Jangan kembali kecuali pada wujud Muhammad, dan jangan kembali kecuali pada rasa Muhammad. Menyaksikan sebenar-benarnya diri dohirku. Allahu ruhun, Muhammadun jasadun. Nah itulah juga kenapa juga dengan 4 takbir. Karena kamu terdiri melewati ada 4 alam di tubuhmu. Ada alamun nasut atau alam mulki, alam tubuh dengan ruh jismanimu. Ada alamul malakut di ruh ruhanimu. Ada alamul jabarut di ruh sultanimu. Ada alamul lahut adalah di ruh kudsimu. Ada 4 kiswah unsuriyah. Yaitu hakikat Nur Muhammad pada jasadmu. Disebut ruh jismani. Pada pada ruhanimu. Ada ruh ruhani pada alamul malakut. Atau di hatimu. Kalau tadi jasad, di jasadmu. Ada alam yang ketiga di fuadmu. Ada alam jabarut. Ada ruh kiswah unsuriyah yang disebut dengan ruh sultani. Dan ada kiswah unsuriyah dengan disebut dengan ruh al-qudsi pada alamul lahut, sahabat. Sehingga 4 takbir itu seolah berpindah dari ruh jismani, masukkan kepada ruh ruhani, masukkan kepada ruh sultani, untuk kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Kamu milik Allah, dan segala milik Allah. Wa inna, semua milik Allah, ilaihi, kepada Allah lah dikembalikan. Nah, bagaimana cara kembali itu? Itulah kenapa 4 takbir untuk mengembalikan hakikat diri kita. Ada syariat pada tubuhmu. Untuk mengembalikan nur af'al Allah. Seluruh gerak pada tubuhmu, pada sholatmu, pada bekerjamu. Sebagaimana ucapanmu, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan hanya ucapan. Itulah kenapa manusia di penghujungnya ada yang disebut almarhum, adalah orang yang sudah mengembalikan ruhnya. Ada yang disebut al-mal'un, manusia yang kembali pada martabat jasadnya. Karena manusia yang kembali pada martabat jasadnya, ulaika kal an'am, adalah binatang, sahabat. Maka disinilah kembalinya manusia adalah ada yang disebut dengan husnul khotimah. Ada yang disebut dengan su'ul khotimah. Husnul khotimah, kamu adalah kembali sebagai almarhum. Tapi su'ul khotimah, kamu adalah al-mal'un, sebagai martabat binatang. Berarti kembalimu
pada jenazah saja, ya, pada tubuhmu saja, pada bangkai ini saja, maka tentu seluruh amalmu yang ada kau lakukan dengan tubuh itu adalah wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Maka hilang, sholatmu hilang bersama hancurnya jasadmu. Ibadahmu hilang bersama hancurnya tubuhmu. Dikirmu hilang bersama hancurnya tubuhmu. Maka itulah sahabat kita disuruh dengan zikir dengan 4 lapisan. Zikir ma'agoflatin untuk tubuhmu. Dengan apa? La ilaha illallah. Sejak hidup. Sebelum kita lepas ruh dari jasad. Masuklah kepada zikir ma'ayak dotin. Allah, Allah pada ruhanimu. Masuklah zikir hu pada zikir adalah pada ruh sultanimu. Adalah pada alamul jabarutmu. Pada fuadmu. Untuk kembali kepada la syautin la harpin. Pada saat kamu sudah tidak lagi suara dan huruf. Lepas jasadmu. Masuk ke dalam hatimu. Masuk ke dalam. Maka tadi alamul mulkimu, masuk alamul malakutmu, masuk alamul jabarutmu. Maka hilanglah la syautin la harpin. Disitulah pada saat engkau sudah fana billah. Fana billah pada saat engkau sudah di alam hakikat, di alam fuad, maka engkau sudah tidak lagi pengakuan, tidak lagi sholat, tidak lagi puasa, tiada lagi mengingat karena kamu sudah lupa. Pada dasarnya, tiada lagi pernah merasa sholat, tiada lagi pernah merasa berzikir, tiada lagi ingat mengingat, tiada lagi tuju menuju. Pada saat gelas kaca itu sudah berubah jadi kaca, apa yang mau diingat oleh diri? Pada saat nur af'al Allah pada tubuhmu sudah dikembalikan. Sebenar-benarnya tiada gerak pada tubuhku. La tataharuku zarratun illa biidnillah. Tiada segala apapun tubuh ini bergerak. Kecuali datang dari hatiku. Itulah merupakan nur asma Allah. Dan sementara nur asma Allah memerintahkan tubuh ini bergerak. Zikir, ibadah, sholat. Karena dari nur sifat Allah. Dari ruhmu. Dari Rasulullah. Dari Muhammad. Itulah yang harus dipahami oleh kita. Maka sahabat pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita jelajahi. Ada makna syariat dan makna hakikat dalam segala sesuatu. Syariat tidak bisa dipisahkan dari hakikat. Hakikat, itulah para ulama mengatakan bersyariat tanpa hakikat kosong. Berhakikat tanpa syariat batil. Karena engkau adalah 2 bagian dohiron wa batinan. Ada 2 bagian yang harus kamu satukan, kawinkan, sahabat. Ya. Tapi sekarang Abah akan sedikit saja, karena secara syariatnya biar paham juga, adalah rukun mensolatkan jenazah adalah hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Hanya wajib kepada sekelompok, pada seseorang atau pada seseorang. Adalah pada saat sudah ada yang mewakili, adalah pada seorang mukallaf, maka sesungguhnya lepaslah kewajiban kepada orang lain. Pada saat itulah beda dengan fardu ain. Fardu ain adalah fardu yang tidak bisa kamu lakukan, tidak bisa kamu titipkan pada orang lain. Tapi fardu kifayah diantaranya adalah menyolatkan jenazah. Adalah kenapa fardu kifayah? Karena disinilah juga kamu harus mengerti rahasia bahwa sebenarnya manusia itu yang keluar ruhnya dari jasad bukan sebenar-benarnya kembali. Belum tentu keluar ruh dari jasad itu ada kembali pada Allah. Tetapi ada kembali kepada ilahnya. Kalau ilahnya materi, dia kembali makhluk materi. Artinya apa? Manusia akan kembali lagi. Lahir di alam dunia ini. Kalau belum roji'un. La yamasuhu illal mutahharun. Maka jangan teriak-teriak, mati sekali. Kamu gak paham. Ya. Bagi mereka yang sudah kembali sempurna nur af'al Allah, tubuhnya dikembalikan secara syariat. Nur asma Allah sudah dikembalikan hatinya secara torikot. Nur sifat Allah sudah dikembalikan adalah. Dan nur zat Allah pada syirnya sudah dikembalikan. Selesai. Kamu adalah
sudah kembali sempurna pada Allah. Nur dohirmu kembali pada Nur Muhammad, batinmu kembali pada Nur Muhammad. Sudahlah, sudah tidak lagi sampai menyampai, sembah menyembah, ingat mengingat. Maka di penghujung perjalanan kita adalah yang sempurna adalah sudah. Disitulah sahabat tentang yang harus dipahami dari semua. Secara syariat rukun jenazah itu diawali dengan niat. Innamal amalu bin niat. Diawali dengan 4 takbir, tapi nanti kita bahas kenapa 4 takbir. Berdiri bagi yang mampu. Kenapa harus berdiri? Nah ini. Membaca suratul Fatihah. Kenapa harus membaca suratul Fatihah setelah takbir? Tadi semua. Nah disinilah secara syariatnya kamu membaca suratul Fatihah. Tapi secara hakikatnya kamu harus ngerti. Sebenarnya suratul Fatihah harus kembalikan. Si jenazah itu adalah pada wujud suratul Fatihah. Maka orang yang ngerti secara hakikat dia bisa mengembalikan jenazah itu sempurna. Walaupun dalam hidupnya belum tentu dia adalah ahli Allah. Tapi disitulah sahabat kenapa kita harus belajar menyolatkan diri kita. Ruh kita harus mampu sholat ruh hari ini supaya kamu bisa menyolatkan tubuhmu. Karena belum tentu orang tetanggamu siapapun mereka adalah bisa menyolatkan sebenar-benarnya sholat jenazah. Inna lillah wa inna ilahi roji'un. Itulah nanti kita akan bahas mengembalikan dengan 4 takbiran, mengembalikan jasadmu, mengembalikan adalah asma Allah pada hatimu, mengembalikan afal Allah pada tubuhmu, takbir pertama, maka yang itulah maka tubuh kita adalah berwujud suratul Fatihah. Tadi semua. Maka itulah nanti Abah kemarin kawinkan suratul Fatihah dengan Al-Ikhlas. Latih dari sekarang dengan sekali nafas suratul Fatihah pada tubuhmu. Maka jangan kamu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali kamu sudah serahkan semuanya. Di dalam wujud suratul Fatihah dalam bentuk Muhammad, kepalamu mim ha mim dal. Pada saat kau berdiri adalah sebagai Ahmad, alif ha mim dal. Yang sujud adalah mim ha mim dal. Sahabat. Itulah kenapa dengan 4 takbir. Karena Allah alif lam lam ha 4 huruf. Muhammad mim ha mim dal 4 huruf. Kamu dari wadi, madi, mani, manikam dari 4 unsur. Kamu melewati 4 lapis alam, mulki, malakut, jabarut, lahut. Kamu memiliki 4 kesadaran penglihatanmu pada Jibril, Israel pada hidungmu, Israfil pada mulutmu, adalah Mikail pada telingamu. Sehingga 4 semuanya. Pada kesadaran yang harus dipahami adalah syariat pada tubuhmu. Kembalikan hanyalah untuk menyaksikan syariat, untuk menyaksikan fi'il Allah. Nur af'al Allah. Maka yang pertama adalah sahabat. Kembalikan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun. Kembalikan la maujudun bihaqillallah. Maka kematian bukan sesuatu yang menyedihkan. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Justru sangat indah. Kematian adalah sesuatu yang sangat indah. Bayangkan. Kamu akan pulang pada zat yang maha kaya. Zat yang maha agung. Zat yang tidak indah lebih indah dari dia. Zat yang maha benar lebih benar. Tiada yang lebih benar daripada dia. Zat yang maha segalanya. Zat yang melindungimu. Zat yang menyayangimu. Zat. Itulah harus dibangun kesadaran sesungguhnya. Tiada yang menakutkan dalam kematian. Kamu pulang. Kamu pulang. Ini semua. Ya. Jangan kita hanya adalah mudik. Itu adalah sibuk setelah Ramadan saja. Kenapa para ulama mengajarkan mudik di Ramadan? Karena id, dari kata ada ya'udu, kembali kepada dia untuk syawal, salah. Maka secara dohir kamulah. Tapi sebenarnya kita harus mudik secara ruhani dari sekarang. Dari semua. Ya.
Maka Abah sering sampaikan syariat mengajarkan kepada kita membenahi tubuh ini. Thariqat mengajarkan kepada kita bagaimana mengenali diri. Hakikat adalah supaya kita mampu berserah diri, berislam. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah, untuk sampai kepada ma'rifat. Adalah kamu ridho kepada Allah. Mengembalikan semuanya. La ilaha illallah Muhammad wujudullah. La ilaha illallah Muhammad nur haqqullah. La ilaha illallah Muhammad astagfirullah. La ilaha illallah kun salli ala Muhammad. Seharusnya kamu yang sudah paham mengawinkan dohir dan batin akan bahagia sesungguhnya. Maka dalam rukun sholat jenazah yang kelima membaca sholawat. Kenapa baca sholawat? Karena tubuhmu mimha mimdal. Bayangkan, kamulah Muhammad itu. Kembalilah sebagai Muhammad. Ingat itu, sahabat. Ya. Bukan Ahmad, bukan Udin, bukan Sulaiman, bukan Juwairiyah, bukan Santi, bukan Maisyara. Ulanglah dalam wujud Muhammad. Kembalilah asalnya Muhammad. Kembalilah pada Muhammad untuk kembali pada Allah di maqam muraqabah tadi semua ya. Maka inilah yang harus dipahami. Nah, sunat dalam sholat jenazah sahabat setiap takbir adalah dianjurkan mengangkat tangan. Serahkan. Orang dimanapun bahasa begini adalah serahkan. Berserahlah pada Allah. Maka bahasa mengangkat tangan dimanapun berada, sesungguhnya adalah kamu adalah betul-betul menyerahkan la hayyun, la ilmun, la syami'un, la bashirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqilallah. Itulah penyerahan takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti tidak ada lagi yang lain selain dirinya Allah. Sekarang kamu sudah menjadi dirinya Allah. Ingat itu. Kamulah dirinya Allah. Kamu bukan Allah, tapi kamu adalah dirinya Allah. Ya. Maka itulah yang pertama adalah kamu harus mengangkat tangan. Serahkan. Yang pertama adalah serahkan ruh jismanimu. Yang kedua takbir kedua. Dan yang harus pulang sebagai Muhammad. Maka diri yang pertama adalah pahami Fatihah. Bismillah pada. Jadikan ini bismillah pada wa'ana ila rabbikal muntaha. Pada syidroh al muntaha. Di pikiranmu kesadaran yang sempurna. Aku adalah wujud yang diwujudkan. Aku tidak punya wujud. Kembalikan semua. Ini semua. Maka alhamdulillahirabbil alamin. La'an nafasmu adalah napas syukur. Bukan napas yang terakhir adalah napas keluhan, napas protes, napas marah, napas kebencian. Jangan itu kita lakukan. Adalah nafas bahagia. Ini semua. Dan jangan kau takuti Allah. Karena tadi dia sangat sayang kepadamu. Dia tidak akan menyiksa. Karena kasih sayangnya adalah meliputi segalanya. Kasih sayangnya meliputi kemarahannya. Kasih sayangnya, cintanya. Itulah maka kenapa dia berfirman, walaqad karomna bani Adam. Allah telah memuliakan bani Adam dari semua sahabat. Ya. Nah, kemudian adalah disunahkan dalam sholat jenazah juga membaca ta'ud sebelum baca tadi semua. Mohon perlindungan. Ta'ud nanti khusus Abah akan bahas. Apa makna a'udzubillah minasyaitonir rajim. Tuh. Siapa setannya? Kamu berlindung pada mana setan? Mana itu setan? Tadi, kamu pikir setan itu yang giginya tajam. Kamu pikir setan itu yang kepalanya mukanya merah. Kamu pikir setan itu makhluk bertanduk. Sesungguhnya manusia yang dia yang merasa ada. Itulah setan itu. Bercerminlah, kita akan melihat setan itu sendiri. Jadi semua. Iblis itu sendiri. Jin itu sendiri. Jadi ya.
Jadi tata caranya sebagaimana secara syariat dalam beberapa kitab fikih adalah pertama adalah berniat dalam hati. Karena setiap amal itu tergantung daripada niat. Mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu adalah menyerahkan. Tadi kenapa dengan 4 takbiran? Karena tadi ada kita ini dibagi 4, mulki, malakut, jabarut, wadi, madi, mani, manikam. Maka gerak tubuh ini ada pada jalal Allah, kohar Allah, jamal Allah, kamal Allah. Diatur oleh 4 muqarrabin. Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Ada 4 nabi ulul ajmi kelima Rasulullah. Ada Ibrahim di matamu. Ada Nuh di telingamu. Ada Musa di mulutmu. Ada Isa di hidungmu. Ada Abu Bakar di matamu. Ada Umar di telingamu. Ada Utsman di mulutmu. Ada Ali di hidungmu. Ada Ibrahim di matamu. Ada Nuh di telingamu. Ada Musa di mulutmu. Ada Isa di hidungmu. Maka itulah kita akan berikan 4 takbiran. Kembalikan semuanya. Aku bukan jasad. Kembalikan jasadmu. Nah, kau tidak akan kembali kepada Allah dalam wujud jasadmu. Wujud jenazah adalah. Maka itulah kenapa Nabi berkata. Nanti manusia ada yang menerima catatan kitab sebelah kanan. Dia selamat. Yang menerima catatan kitab sebelah kiri, celaka. Sahabat, kalau seandainya Quran berkata kanan dan kiri, itu sebetulnya bicara kanan itu ruhmu, sementara kiri jasadmu. Kalau Quran mengatakan, ataupun hadis baginda Nabi mengatakan, kanan adalah ruhmu, tapi kiri adalah jasadmu. Maka itulah kenapa kita dibiasakan dalam kehidupan ini, seolah-olah kiri itu adalah sesuatu yang buruk semua, ya. Tidak buruk, tetapi adalah kanan harus didahulukan daripada kiri. Nah, inilah yang harus dipahami oleh kita semua, sahabat, ya. Kemudian setelah berniat, kemudian adalah mengatakan Allahu Akbar dengan mengembalikan Allah. Maka tadi ada 4 masjid tadi, dari Baitul Muharram, Baitul Maqdis, Baitul Ma'mur, Allah, dari Baitul Muqaddas, angkat takbir itu dari bawah, Allahu Akbar. Inilah pada rumahnya kembali. Inilah qalbul mukmin Baitullah. Kembalikan tadi semua, ya. Kembalikan kepada Allah, kepada Akbar lah. Allah itu di hatimu. Akbar. Berarti kalau sudah akbar bukan kabir, tapi akbar. Tadi semua, ya. Naiklah dari Allahu Akbar. Kemudian takbir yang kedua sama. Adalah setelah itu kamu baca Fatihah. Kembalikan tubuhmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim adalah rumah kasih sayang di hatimu. Maliki Yaumiddin, perutmu. Itulah ulama hakikat mengatakan Maliki Yaumiddin, perutmu. Karena pada dasarnya manusia bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah perut sebenarnya. Bahkan kamu duha pun untuk perut. Kamu tahajud pun untuk perut. Selalu yang kamu cari itu adalah selain Allah untuk perutmu. Maka perutmu lah Maliki Yaumiddin yang selalu menjajahmu. Tadi semua. Inilah sahabat. Maka Maliki Yaumiddin, perutmu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tangan kanan dan tangan kiri. Ihdinas syiratal mustaqim, dan tulang punggung. Syiratal ladzina an'amta alaihim. Itulah jalan itu akan dilihat kepada orang yang diberikan nikmat. Maka dia akan melihat secara ro'a, nadoro, basiro, absar. Dengan penglihatannya. Kau mati sebagai ro'a, penglihatanmu akan tertipulah dengan segala apa yang kau lihat. Al-aqwanu dohiru hagirrotun. Setiap akwan, setiap kaun, dohirnya ada tipuan. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul gurur. Kehidupan dunia ini adalah tipuan secara dohirnya. Pahami, ya. Dohirnya adalah tipuan. Wa mal hayatu dunya illa laibun. Sebetulnya kehidupan jasadmu itu Allah pada saat ngomong dunia, sahabat. Maka disinilah harus mengerti istilah-istilah Allah. Allah mengatakan bumi, ya tubuhmu. Allah mengatakan dunia, juga tubuhmu.
Karena kita disebut alam sogir. Dan alam besar ini disebut alam kabir. Tapi Allah lebih banyak bicara kepada tubuhmu sendiri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ruhmu adalah pemimpin daripada jasadmu. Kalau ruh yang memimpin, kau mati almarhum. Kalau jasad yang memimpin, mati almalun. Contohnya, duhanya untuk rezeki, bukan syukur. Tahajudnya untuk maqamah mahmudah, bukan syukur. Dari semua. Salatnya adalah hanya untuk transaksi dengan Allah. Pasti jasad. Dan itu pun sebanyak apapun yang kamu lakukan, maka disitulah kematianmu adalah al-mal'un dari semua sahabat. Ya. Dan Allah ingatkan dalam surat At-Taubah ayat 84. Nabi Muhammad ditegur, "Hei Muhammad, jangan berdiri di kubur mereka." Nah, di sini ada pertanyaan kepada Ka'bah, "Bah, bagaimana?" Ini buat teman-teman yang sudah menyaksikan. "Bah, bagaimana saya sudah menyaksikan orang yang mati ini tubuhnya sudah bukan manusia. Ini kita tidak boleh lagi tutup-tutup dah. Ini sudah akhir zaman. Kapan lagi mau dibuka? Bah, saya menyaksikan orang ini tubuhnya bukan manusia. Apakah saya boleh menyolatkan?" Bagi kamu, tidak. Ingat, itu kata Abah. Bagi kamu haram menyolatkannya. Tapi bagaimana bagi sahabat yang belum kasat menyaksikan? Husnudzon. Sholatkan kamu, karena kamu belum mampu melihatnya. Antarkan jenazahnya sebagaimana semestinya. Tapi bagi yang sudah terbuka, jangan munafik. Tadi semua, ya. Kamu sudah menyaksikan dan Allah melarang. Karena manusia nggak paham. Manusia ini, ilahnya apa yang diilahkan. Tadi semua. Itulah kenapa. Walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum awikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Hanya sedikit tadi semua. Lihat surat Waqiah. Manusia itu hanya kembali ashabus simal, ashabul yamin, tapi golongan sabiqun ulaikal muqarrabun. Tadi sullatum minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Jadi buat teman yang bertanya kepada Abah yang sudah menyaksikan semua, udah tadi semua tadi. Ada lagi yang bertanya kepada Abah, saya sudah tidak bisa lagi sholat karena saya menyaksikan tidak bisa berjamaah saya di masjid. Maaf, ini juga kita harus buka. Apakah saya masih bisa berjamaah di masjid bersama dengan makhluk-makhluk itu? Kata Abah, tinggalkan masjid itu. Kamu cukup sendiri sekarang. Tubuhmu sudah jadi masjid. Tapi bagaimana bagi orang-orang yang masih bersyariat belum menyaksikan? Sholatlah di masjid kamu. Minimal. Jangan kau tinggalkan masjid. Syariatmu itu. Tadi semua. Tapi jangan berhenti di situ. Tadi semua. Ya, harus dipahami. Maka, bagaimana saya sholat Jumatnya? Pada saat saya menyaksikan, bukan lagi. Jumat bukan berarti sholat rame-rame di masjid. Bagi kamu yang sudah di situ adalah kamu bisa melaksanakan sendiri. Jamukan, berjamaahkan tadi semua antara Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Ibrahim, Musa, Nuh, Musa, Isa berjamaah dan Rasulullah Muhammad. Cukup kau berjamaah dengan mereka. Tadi semua. Jadi Abah kasih tahu begitu, ya. Jadi bagi mereka kamu yang belum menyaksikan, tetanggamu masih wujud manusia menurut pandanganmu, sholatkan. Semua, ya. Kita serahkan saja pada Allah sisanya. Karena kita tidak punya hak memberikan hukuman kepada siapapun, pada apapun. Kita adalah hanya disuruh melaksanakan kewajiban kita masing-masing. Tadi semua, ya. Jadi dalam pahami ya, jadi ini Abah jawab kepada semua aja persoalannya tadi semua, ya. Kemudian dikatakan adalah takbir. 4 takbiran itu adalah karena kembalikan dari unsur narun, tasjid, kembalilah pada alif narun, narun hawaun, unsur angin, angin kembalikan pada air, maun, maun kembalikan pada tanah. Nah, sekarang kembalikan dari unsur bagi takbir yang pertama, tanah kembalikan pada air. Allahu Akbar. Ini bagi yang hakikat. Kembalikan unsur tanahmu pada unsur air. Kembalikan unsur air kepada unsur angin.
Kembalikan unsur angin pada unsur api. Dari hu kembali pada lam akhir kembali pada lam awal kepada alif, alif kembalikan pada nur tasjid. Allahu Akbar. Maka kaum jenazah itu pertama, kembalikan wujudnya dulu. Kembalikan wujudnya pada wujud Muhammad. Pada saat kemarin Allahu Akbar, pandanglah kepalanya sebagai mim. Pandanglah hatinya, dadanya sebagai ha. Pandanglah udalnya sebagai mim. Pandanglah kakinya sebagai dal. Nah, bagi juga yang bertanya kepada Abah saya kemarin menyolatkan jenazah dan dia rubah wujudnya, maka begitu juga caranya. Maka insya Allah kau pandanglah sekarang pada kepalanya mim, ha adalah dadanya, mim adalah udalnya. Insya Allah wujudnya akan berubah jadi manusia lagi. Ya. Jadi itulah ya. Jadi Abah sekalian karena yang bertanya kemarin itu banyak tentang itu, maka Abah sekalian pada sholat jenazah secara syariat dan hakikat ini yang kalian harus pahami ya. Jadi itu ya sahabat. Itulah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, kembalikan wujudmu bukan pada wujud iblis. Wujud iblis itu berarti pada unsur tadi ya, karena narun itu unsur api. Berarti kalau orang mati dalam keadaan kemarahan itu unsur api dari semua ya. Dari semua ya. Kemudian bertakbir kedua sambil mengangkat tangan, kemudian juga sama membaca ada sholawat kepada Nabi ya. Karena jadikan sholawat pada Nabi itu adalah secara syariat mengucapkan sholawat kepada baginda Nabi yang di Madinah. Tapi secara hakikat, kamulah Muhammad itu. Si mayit itulah Muhammad itu. Maka pahami. Ya. Maka kenapa adalah takbir yang kedua adalah membaca sholawat. Dan sholawat adalah Ibrahimiyah tadi semua ya. Allahumma sholli ala Muhammad ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kembalikan dengan salat Ibrahim. Jadi bertakbir yang ketiga adalah dengan mengangkat tangan, adalah pada sisi tadi narun, hawaun, maun, turabun. Berarti adalah takbir yang ketiga di alamul jabarut. Kamu sudah kembalikan jasadnya, sekarang masuk ke dalam hatinya, sekarang masuklah kepada ruhnya. Kembalikan ruhnya. Tadi dengan takbir Allahu Akbar. Mengembalikan ruhnya sesungguhnya. Sehingga si mayit itu selesai kembali pada Allah dengan sempurna. Tadi semua ya. Dan apa namanya ada setelah takbir yang ketiga itu adalah membaca doa. Tadi Allah yang paling pendek adalah Allahumma rahamhu kepada laki-laki, Allahumma rahamha pada perempuan ya. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu anhu, itu boleh. Tapi yang paling pendek adalah Allahumma rahamhu atau Allahumma rahamha kepada perempuan. Karena pada dasarnya sahabat, tubuh kamu pun perempuan. Tubuh perempuan pun adalah perempuan, tapi ruhnya perempuan, laki-laki, ruh kamu adalah laki-laki. Nah, tadi perempuan harus kembali sebagai laki-laki. Itulah kenapa Robiah Adawiyah dalam kitab-kitab tasawuf disebut Rijalul Goib. Rijal itu laki-laki. Karena dia kembali bukan pada tubuh perempuannya, tapi pada ruhnya, sahabat. Tapi walaupun kalian ulama jenggotnya segini, kamu adalah Robiah Adawiyah jasadnya. Masih belah kamu itu. Jadi semua ya. Inilah maka harus dipahami hakikat ruh dan jasad. Jadi semua. Jadi ar-rijalu qawamun 'ala nisa, secara hakikat adalah rijal itu ruhmu. Dan adapun tubuhmu adalah binatang. Tadi semuanya. Hawa. Tadi semuanya. Maka disitulah muncul hawa. Hawa itu apa? Tadi semua. Hawa nafsu. Nafsu nggak buruk, tapi yang buruk ada hawa. Maka nggak ada adam nafsu, yang ada hawa nafsu. Maka pada saat nafsu itu pada api disebut nafsul hawa, nafsul amaroh. Pada saat dia wujudnya angin, hawa nafsul lawamah. Pada dia wujudnya adalah air, hawa nafsul malhamah. Barulah
kembalikan pada tamah. Hawa nafsul mutmainah. Si Hawa itulah yang masalah dari semua. Maka jangan mati sebagai Hawa, matilah sebagai Adam dari semua. Ya. Walaupun kamu adalah perempuan dari semua. Ya. Jadi kemudian bertakbir yang keempat adalah mengangkat tangan, berarti sudah masuk mengembalikan, adalah sempurna. Mengatakan Allahumma la tahrimna ajrohu atau ajroha, ya, wala tabtinna ba'dahu atau ba'daha tadi semua, ya, waghfir lana walaha atau walahu tadi semua kepada ini, ya. Jadi sahabat, ya itulah yang beberapa hal. Nah, adapun bagaimana yang yang berkaitan dengan bagaimana pada jenazahnya anak-anak sama aja, ya. Cuma baginda Nabi ada mengajarkan di dalam hadis Imam Bukhari, sahabat mengajarkan adalah dikatakan Allahumma ij'alhu lana farotan. Allahumma ij'alhu lana faroton wa salafan wa ajron. Itu kepada, ya Allah, jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala yang baik serta pahala buat kami. Itu adalah yang diajarkan baginda Nabi dari semua, ya. Itu dalam hadis Bukhari yang dan abah temukan itu di dalam kitab Al-Janaiz, ya, halaman 65, ya. Bab menyolatkan jenazah tadi semua, ya. Jadi itu, ya sahabat, itu secara syariatnya. Jadi kenapa 4 takbir? Karena kamu adalah memiliki 4 lapis alam pada tubuh. Pada saat kamu datang, innalillah, datang dari alam zat, masuk ke alam sifat, masuk ke alam asma, wujudlah kamu di alam af'al. Nah, menyolatkan jenazah berarti mengembalikan dari Allahu akbarkan, bahwa sesungguhnya adalah Allahu Akbar. Kembalikan sempurna jasadnya. Allahu Akbar. Masukkan ke alamul malakut, ke dalam hatinya si jenazah itu. Adalah kembalikan dari fi'il masuk ke asma. Allahu Akbar. Itulah kenapa baca sholawat. Jadikan tubuhnya adalah Muhammad. Dari semua, ya. Maka kalau sempurna sih sahabat, sebetulnya amali saja dari apa yang sudah Abah ajarkan dalam kehidupan. Bagaimana cara mandinya, bagaimana cara istinjanya. Sebetulnya nggak usah repot kamu mengharapkan orang lain untuk menyolatkan dirimu. Karena kamu bisa menyolatkan dirimu sendiri. Karena yang sebenar-benarnya yang harus menyolatkan adalah ruh kita tadi. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ruhmu adalah pemimpin bagi ruhmu imam bagi jasadmu itu sendiri dari semua. Nah, kalau ruhmu sudah jadi imam buat jasadmu sendiri, di dunia pun sebetulnya kamu sudah sugih sebetulnya. Karena kalau sudah id adalah ruhmu id ada yaudu, insyaallah pada tubuhmu ada ayyada yu'ayyidu, maka tubuhmu pun akan ikut sugih. Kalau burungnya sudah hebat menyenangkan pemiliknya, insyaallah cangkangnya, sangkarnya tubuhmu itu, dan apapun yang datang pada perutmu sama. Burung yang menyenangkan pemiliknya akan disiapkan sangkarnya, akan disiapkan makanannya, walaupun dia tidak pernah minta sangkar, walaupun dia tidak pernah meminta makanan, sahabat. Nah inilah, ya. Jadi, nah, adapun di dalam ayat ini sahabat yang Abah katakan tadi, ya, Allah menegur Nabi Muhammad adalah dikatakan di dalam surat At-Taubah ayat 80, wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Orang yang fasik. Siapa orang fasik itu? Dia bersyariat tapi tidak berhakikat. Orang fasik itu badannya sholat tetapi hatinya tidak sholat. Orang fasik itulah munafik. Orang yang tubuhnya kayak berdiri, mulutnya ngomong inna sholati wa nusuki
wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi faktanya tidak. Wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir. Dia tidak pernah iman pada Allah dan dia tidak mampu, apalagi masih meyakini ditanya dikubur di sana. Itulah ciri orang fasik. Orang fasik yang meyakini bahwa manusia akan ditanya di dalam kubur tanah itu. Tapi dia tidak pernah mengenali Allah dengan tubuhnya sendiri waktu dia hidup. Itulah fasik. Orang fasik adalah tidak ada bedanya dengan orang munafik. Semua. Maka tadi Imam Ghazali mengatakan orang yang berpikir tanpa tasawuf fasik, kosong, bohong, binatang. Tadi semua matinya al-mal'un. Walaupun kamu udah hafal 1 juta kitab sekalipun. Dan Abah berani ngomong ini karena sudah dibuktikan dengan mata batin sendiri. Ternyata yang kamu sebut ulama, yang sebut oleh kamu adalah syekh. Dia adalah hanya songok daging dan tulang. Yang hanyalah binatang yang berjalan. Yang mengantarkan hawa nafsunya. Untuk menjajah murid-muridnya. Untuk dibanggakan, diagungkan, dikultuskan. Tidak pernah mengembalikan muridnya kepada Allah. Hanyalah badut-badut yang sengaja ingin disagungkan oleh manusia. Ingin memanfaatkan harta manusia. Itulah surat At-Taubah ayat 30 sampai 31 sampai 34. Mereka adalah rahib-rahibmu, ustad-ustadmu, syekh-syekhmu yang dituhankan oleh kamu dan mengambil hartamu secara batil dari semua. Berhentilah mengundang orang-orang dengan harga 60 juta, 50 juta. Buat apa? Hanya buang-buang uang. Bagikan pada orang miskin. Berhentilah mengundang ustad katanya dengan tarif 50 juta, 60 juta. Berhentilah. Buang-buang waktu hal yang demikian. Kan tidak ada keridhaan Allah kepada orang yang seperti itu. Berhentilah kamu dengarkan ngaji hanya untuk kesenangan telingamu. Berhentilah kamu ngaji hanya bermain-main dalam kehidupan. Tadi semua. Karena kamu tidak mengerti sebetulnya apa yang sedang terjadi. Apa yang akan terjadi. Tadi semua. Ya. Maka marilah sahabat dengan pelajaran dari kita sholat jenazah ini sebetulnya mengajarkan kepada kita bagaimana manusia mati sebagai al-mal'un tadi semua. Dan Allah mengatakan walaqad daru'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Kenapa? Karena matinya dia. Tadi ya, manusia yang sudah kehilangan kemanusiaan. Bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Itulah sahabat ya tentang sholat jenazah. Maka sebenarnya harusnya kita adalah, kata Abah, ada 4 lapis alam, ada 4 kiswah unsuriah dari Nur Muhammad. Ada Nur Muhammad pada jisimmu yang disebut dengan ruh jismani. Itulah dia berhak atas jannatul ma'wa. Sekarang di dunia ini. Menikmati segala isi dunia ini. Kalau kamu sudah ngerti. Itulah hakikat kiswah unsuriah pada ruh jismanimu. Kiswah unsuriah pada ruh ruhanimu. Pada hatimu. Kedamaian, ketenangan. Kenapa? Karena dadamu sudah benar. Kamu sudah mengerti alam nasrah laka sodra. Tapi laka punya siapa dadamu itu? Sehingga sodrok adalah mudhof ilaih. Siapa yang kamu sandari? Dadamu kah? Dada Rasulullah kah? Dari semua. Ya. Itulah kenapa kata Abah juga. Alam nasrah menggunakan alifnya istifham. Yang bersifat digunakan oleh Allah kalimat bertanya takriri. Untuk menegaskan sebenar-benarnya disinilah kematian manusia tergantung pada napas terakhir yang keluar dari nupusnya. Apakah kembali sebagai Allah atau tidak? Inilah yang harus dipahami sahabat oleh kita. Ya. Jadi pahami ya sahabat tentang hal ini semua adalah bagaimana kita memahami ini semua. Tadi semua. Kalau tidak demikian berarti kita tidak. Maka itulah banyak manusia adalah
Dan semua Al-Quran, sahabat. Apa yang Abah sampaikan adalah Al-Quran. Dan itulah juga yang disampaikan oleh Allah kepada siapa? Bani Israel. Kepada Musa. Dan Musa selalu berkata kepada umatnya. Musa berkata, ya qaumi. Nah itulah kenapa. Karena Bani Israel sudah menyembah patung sapi dari emas buatan Samiri. Tapi itulah sanepan. Ya. Watilkal amsalu nadribuha linnas. Itu perumpamaan Allah. Kita ini telah mentuhankan jasad ini. Sehingga kita tidak mampu pulang pada Allah. Cirinya apa? Sekarang gini aja. Kalau kamu masih takut dengan mati. Kalau kamu masih tadi semua adalah. Itulah menunjukkan bahwa kamu makhluk jasad. Sederhana. Jadi sederhana. Kalau ibadah kamu adalah selalu untuk pahala. Pasti makhluk jasad. Kalau ibadah kamu untuk surga. Pasti makhluk jasad. Itu saya sederhana. Orang yang sudah merindukan Allah. Maka tiap hari bahkan dia meminta. Ya Rabb. Aku ingin kembali kepadamu. Maka Abah ajarkan. Aku rindu padamu ya Allah. Aku rindu padamu ya Rasulullah. Rasakan kehadiran Rasulullah. Dan Allah pada dirimu. Itu dari semua. Maka tadi Abah sering sampaikan. Kalau Abah saya tuh ditawarkan uang $1 triliun. Dan mati Abah pilih mati. Hari ini silahkan kalian doakan semua Abah. Ya Allah kembalikan Abah. Itulah kebahagiaan bagi Abah. Apakah Abah punya amal? Tidak. Tidak perlu amal dengan Allah. Tidak perlu. Apakah akan membawa pahala sholat? Tidak perlu. Apakah akan membawa pahala haji? Tidak perlu. Cukup bagi Abah Allah saja. Bukan pada sholat. Bukan pada puasa. Bukan pada kebaikan. Dan tidak ada kebaikan yang dilakukan oleh tubuh ini. Kecuali maksiat sebetulnya. Tidak ada ketaatan yang bisa dilakukan oleh tubuh ini. La haula wa la quwata. Jangan la yamliku li nafsihi. Tidak boleh merasa memiliki kepada tubuh ini, jiwa ini. Itulah kunci adalah marilah raditu billahi robba. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Hei jiwa yang sudah ridho, yang sudah kembali. Ruh jismaninya, ruh ruhaninya, ruh sultaninya, ruh kudsinya. Narun sudah kembali ke hawaun, maun, turabun. Yaitu rabun kembalikan ke maun, ke hawaun. Kembali ke narun, kembali pada nurun. Berarti kamu di sini pun sebetulnya. Itulah kedapa. Di sini pun kamu sudah bisa menikmati surga. Karena kau sudah mati. Di sini pun kau bisa melihat Allah. Innakum satarona robbakum ayyana. Kamu bisa melihat Tuhan kalian dengan jelas. Sekarang syaratnya. Innakum lantaro robbakum. Kamu udah tadi mematikan. Sebenar-benarnya buta adalah. Kebenaran buta adalah melihat. Tujuan daripada. Maka tadi sahabat. Kenapa kamu ditalkin setelah kematian? Karena pada dasarnya. Pada saat kamu mati dalam keadaan buta. Maka itulah semoga engkau bisa melihat. Setelah engkau pada kematianmu. Yang tadinya matamu buta. Sekarang kamu melihat. Yang tadinya telingamu tuli. Sekarang kamu bisa mendengar. Yang tadinya kamu bisu. Sekarang berkalam. Yang tadinya kamu adalah bodoh. Sekarang berilmu. Itulah Tuhan Syabul Qadir dari hadis baginda Nabi menjelaskan kepada kita tadi semua ya. Ada orang yang dimatikan dalam keadaan arif tadi semua, tapi dia dibangkitkan dalam keadaan bodoh ya. Di dalam Sirul Asrar dijelaskan dari sebuah hadis baginda Nabi. Ini yang harus dipahami dan dirasakan oleh kita ya sahabat ya. Jadi barangkali yang paling utama adalah itu dulu ya. Yang paling utama adalah menyadari kenapa dengan 4 takbir itu. Dan sama dengan menyembelih binatang. Kenapa menyembelih binatang itu bukan dengan bismillah? Kenapa menyembelih binatang itu bukan dengan tapi dengan la ilaha illallah? Sama sahabat. Kenapa binatang betina itu dari bawah? La ilaha. Kembalikan. Illallah. Kenapa binatang jantan dari atas? Itulah para ulama tasawuf, para sufi, para wali Allah. La ilaha illallah. Karena jantan
adalah seolah-olah ruhmu ditiupkan dari atas. Betina, tubuhmu diciptakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarot. Maka dia tariklah pada semua. Demikian pula sesungguhnya juga menyolatkan jenazah perempuan dan laki-laki. Maka tadi, jangan kamu pandang dia sebagai perempuan. Walaupun posisi imam berada di tengah-tengah. Itulah kata Abah, kenapa kamu imam menyolatkan jenazah perempuan di tengah-tengah, di perutnya. Tapi kamu menyolatkan jenazah laki-laki di kepalanya. Coba kamu pernah berpikir? Tadi semua. Ya. Inilah luar biasa Islam, sahabat. Untuk mengembalikan manusia. Dan kembali itu adalah bukan dengan, tapi adalah dengan la ilaha illallah. Maka itulah baginda Nabi. Waktu ditanya oleh Ali, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuki ilallah. Ya Rasulullah, dullani ala aqrab. Tunjukkan aku jalan terpendek, tercepat. Wasaliha, termudah. Wa abdoliha, tapi terabdol. Maka Nabi bersabda, abdolu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Nafikan, isbatkan, nafikan, isbatkan. Dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Jamukan. Supaya kamu isbat. Sab'ah dari Sabtu. Supaya kamu kembali pada Ahad. Masih hidup, kamu sudah bisa kembali. Dari semua. Karena pada dasarnya kata Abah juga, mati itu tidak ada. Itulah kullu, tiap-tiap nafsun, kullu nafsin. Nafsun itu mu'annas. Kenapa Allah menggunakan da'ikotun, bukan da'ikun. Karena da'ikun itu muzakkar. Kullu nafsin da'ikotul maut. Mencicip semua. Karena ini bukan kamu. Maka mencicip. Nah, kalau kamu sebagai makhluk jasad, ya, tentu saja berbeda dengan makhluk ruh. Al-mal'un dan al-marhum. Ya. Kematian dalam wujud manusia atau kematian dalam wujud binatang. Maka inilah Allah menegur Nabi Muhammad tadi semua adalah wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabrihi. Hei, janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka, orang-orang munafik selama-lamanya, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburnya. Jadi Abah menjawab dari teman yang dari Kalimantan yang mengatakan, bah saya sudah menyaksikan bagaimana saya menyaksikan orang yang saya takziahi ternyata tubuhnya binatang. Maka inilah jawabannya buat kamu. Ya. Tapi bagi sahabat yang belum menyaksikan itu, husnudzon. Sahabatmu itu masih wujud manusia. Ikut sholatkan. Nggak ada pilihan. Kamu lakukan. Semua, ya. Tapi bagi kamu yang sudah menyaksikan dan juga tadi yang bertanya kepada Abah, bagaimana saya sholat Jumat, bah? Kalau seandainya masjid itu sudah tidak ada lagi wujud manusia, semua, kamu tidak berhak. Jumat itu bukan ngumpul di situ. Kembalilah secara hakikat, jamukan diri. Itulah kenapa Imam Maliki sholat Jumat pun beda dengan Imam Syafi'i. Satu orang berdua pun boleh. Nah, berdua itu kalau Maliki ada jasad dan ruh. Pahami. Tapi jangan coba-coba yang belum sampai di situ. Maka kamu ada kewajibanmu adalah semua. Ya, jadi kamu harus tahu diri lah bahasanya begitu. Tahu diri. Ya. Kalau kamu masih dalam makom jahil, makom mahjubun, udah ikutilah syariat semua. Ya. Bagaimana hasilnya? Wallahu a'lam. Yang penting tadi semua. Kalau Abah nanti ngejawab, nanti kamu akan marah lagi. Tadi semua. Ya, tadi semua. Tadi semua ya. Tapi bagi kamu yang sudah ada di makom situ, nikmatilah, bahagialah. Semua ya. Sujud syukurlah. Berarti Allah melimpahkan karunia-Nya padamu. Karena itu pemberian. Ingat, makrifat itu bukan hasil karya. Ma'rifat itu bukan hasil
ijtihadmu. Ma'rifat itu bukan hasil riyadhah. Ma'rifat itu adalah given, pemberian. Kok kenapa bisa diberi bah? Karena kamu ikhlas. Karena tadi kamu ikhlas, tadi sudah mati sebelum hidup. Bahkan kamu ada orang ingin hidup, malah kamu ingin mati. Nah itulah artinya udah ikhlas. Itu semua. Maka nanti sahabat, kamu akan dibebaskan dari pandanganmu kepada dunia ini. Yang tadinya kamu digonjang-ganjing dengan segala keinginan tubuhmu. Sekarang dengan koharnya Allah pada hatimu ditendang semuanya. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi. Adalah apa namanya? Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi. Wairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kamu kembali dengan sempurna sahabatku. Itu saja yang Abah ingin sampaikan, sahabat. Abah tidak biar kenapa Abah cepatkan, gancangkan. Karena kalau seandainya Abah baca dengan hati, tidak akan sanggup membahas ini sebenarnya. Semua ya. Sekali lagi tadi semua, marilah terus belajar. Ya, jangan kamu anggap bahwa apa yang sudah kamu, itulah kenapa baginda Nabi pun bersabda, orang yang berhenti belajar, walaupun sudah hafal 1000 sejuta kitab, dialah bodoh. Orang walaupun dia belum ada ilmu di akalnya, tapi dia masih belajar, maka baginda Nabi berkata, dialah pintar. Itulah kenapa perintah talab ilmu itulah faridotun ala kulli muslimin wal minal mahdi ilal lahdi. Kalau kamu sudah sempurnakan mencarinya dan ternyata adalah tidak ada kehendak Allah qadarullah padamu, minimal kita menyempurnakan kehambaan kita kepada Allah. Itu saja sahabat. Bahkan nggak usah kenapa semua ya. Dan jangan menunggu hasil. Dan jangan bersandar pada amal. Bersandarlah kepada yang punya amal. Malah sebaliknya kosongkan. Matematika mengajarkan kepada kita, berapapun angka dibagi kosong, hasilnya Allah. Allah menyuruh kita kosong. Maka Sang Buddha puncak Candi Borobudur begini, ya, kembalilah pada kosong, semua, ya, tapi isi. Itu saja barangkali, ya. Jadi sekali lagi sahabat, mudah-mudahan bisa dipahami dari teman-teman yang ingin bertanya tentang sholat jenazah secara syariat dan hakikat. Minimal itu nanti kita bisa perdalam lebih dalam. Tadi semua ya buat teman-teman yang bertanya dari Pak Kidulan, boleh kamu nanti video call sama Abah ingin menjelaskan lebih jauh. Dan kalau ingin praktek sholat jenazah yang sebenarnya nanti adalah bagaimana itiqadnya, bagaimana wudhunya dan lain sebagainya. Dan juga yang paling jangan lupa adalah dari sekarang istinjalah yang benar semua ya. Kamu adalah merodon mayit karena pada dasarnya adalah karena kamu akan menyolatkan dia. Tapi kita yang masih hidup, apakah kita merodon diri kita sendiri? Apakah kita membersihkan dengan diri kita sendiri? Itu saja, mohon maaf atas kurangan. Sehat semua, berkah semua, mohon maaf sekali lagi, mudah-mudahan ada manfaatnya tadi ya. Jadi jawaban Abah kurang lebih begitu. Kepada orang syariat, kepada orang hakikat semua ya. Seharusnya adalah disatukan.